Oh, kalau gini, mama itu orangnya nggak pernah bergaul, dan latar belakangnya mama tuh nggak bisa percaya sama orang lain. Jadi, Oh gitu. mama tuh makanya selalu kesepian. Jadi di satu sisi lain tuh, ya maaf ya, mama itu kan punya luka batin di masa kecil. Jadi, Ya. mama itu dulu daddy girl. You know, arti daddy girl tuh kayak bener-bener anak kesayangan ayah lah. Halo, selamat malam. Ya, malam. Selamat malam. Silakan Malam. sebutkan nama samarannya. Nama saya Chris. Chris. Ya. Ada apa nih Mbak? Mau cerita Iya. apa? Silakan. Ini sebenarnya saya mau cerita. Saya lagi ada pergulang. Jadi yang mau dipertanyakan apa nih Mbak? Jadi gini, bagaimana? Ya kan karena bapak pasti udah jadi orang tua. Ya. Nah, bagaimana jika orang tua yang sering lalu bilang tidak berbakti, durhaka, malin kundang, dan saya itu kan sebenarnya jujur nih, saya secara pribadi, saya tuh bukan sayang dengan orang tua, tapi saya memutuskan untuk communication distancing tuh kayak bikin jarak lah ya untuk komunikasi, karena saya kan jauh di Australia, dia di Indonesia. Nah, untuk kerja. Nah, tapi saya tuh ribut, kerjaannya tuh ribut terus. Jika saya sekalinya komunikasi telepon tuh ribut terus. Bisa bilang masalahnya ributnya apa nih Mbak? Saya tuh ributnya karena apa ributnya? Kalau boleh saya tahu. Jadi kan, boleh. Jadi masalahnya ibu kan sekarang mama saya itu pengen saya tuh pulang secepatnya. Aku emang paham tahun ini visa saya kan emang habis. Tapi kalau emang ada halangan, ya apa yang saya bisa gitu. Atau saya usaha gitu. Saya setiap usaha apapun tuh selalu kalau ketika apa yang diinginkan oleh orang tua saya gagal, selalu dituduhnya. Ya mesti yang konteksnya lebih ke psikologis gitu. Selalu bilang tidak berbakti, durhaka, malin kundang. Maksudnya mereka tuh kayak kesannya tuh menuntut dibahagiakan, padahal tanpa mereka minta, saya selalu berusaha membahagiakan mama papa. Oh gitu. Jadi begini Mbak. Bagaimana ya Pak? Ada emang orang tua yang keinginannya itu untuk kumpul dengan anak-anaknya. Ada seperti itu. Cuman videonya saya udah bikin. Itu jadi tipenya orang yang makan nggak makan asal kumpul. Pernah kan nemu seperti itu kan? Pernah nggak ada teman barangkali seperti itu? Iya betul. Jadi tipe orang tua begitu, mereka nggak ingin jauh-jauh dari anaknya. Mereka nggak ingin anaknya jauh dengan alasan karena apa? Nanti pada saat dia membutuhkan suatu bantuan, umpamanya sakit atau mungkin lebih parahnya meninggal atau bagaimana, nanti yang ngurus bisa jadi orang lain, bukan anaknya sendiri. Ini Mbak anak keberapa sih? Apa anak tunggal apa bagaimana? Saya anak tunggal, tapi gini Pak, tapi kegiliran saya dekat dengan mereka, maaf, I'm sorry to say gitu, aku tuh selalu tidak berdaya. Maksudnya, aku tuh selalu tertekan, tegang, kayak gimana sih, aku tidak free gitu. Kalau saya tahu, saya sebagai orang tua, itu yang diinginkan orang tua, Mbak tuh nggak usah jauh-jauh bekerja di sana. Tapi kan mungkin Mbak ingin meniti karir kan, lebih tinggi kan, karena kan suatu kebanggaan sendiri bahwa kerja di luar negeri kan membanggakan, ya nggak? Iya. Tapi dari sisi gini Pak, kalau gimana? saya sih gini, dari segi apa Pak? Ya dari segi orang tua itu mereka agak pasti was-was karena Mbak anak tunggal, takutnya nanti salah pergaulan atau mungkin nanti kejerumus ke masalah apa. Ingat nggak yang kisah Richard Sinaga di London kan seperti itu, yang ditakutkan ya mungkin dari berita-berita yang negatif kan. Orang kan lebih gini Mbak, orang tuh nelen hal yang negatif tuh lebih cepat daripada hal yang positif. Walaupun kita kasih pengertian ke orang tua, terkadang mereka suka nggak mau tahu. Jadi kalau saya kasih solusi seandainya Mbak ini mungkin dari Australia bisa melamar kerja di Jakarta gitu ya, kan tinggal di Jakarta kan?
Iya, aku sih emang visa tahun ini emang habis Pak, dan emang pasti pulang Pak. Oh gitu. Tapi mereka tuh selalu berprasangka buruk, aku tidak akan kembali gitu. Mereka selalu bilang kau bukan anakku lagi, atau enggak saya disumpahi mati pun juga udah pernah. Ya. Dan pokoknya sumpah serapah pun menurut saya udah sering lah. Dari awal saya di rumah juga tuh ya, masih di Indo pun ketika saya berbuat salah pun juga tetap seperti itu. Gitu. Gitu ya. Kadang saya udah kepikiran gitu ya. Iya. Jadi gini loh, kalau orang tua itu yang sering, Mbak, agamanya apa? Halo? Islam. Jadi begini loh Mbak, Islam, kan Pak. katanya kan ada ucapan begini, keridhaan orang tua adalah keridhaannya Tuhan. Tapi kalau orang tua yang sering sumpah serapah juga, Tuhan juga pasti untuk mengabulkan sumpah serapahnya kalau dia tidak punya dasar yang pasti gak Tuhan akan pilih-pilih lah dalam mengabulkan doa. Nggak seperti itu, apalagi kalau Mbak merasa bukan suatu kesalahan tiba-tiba disumpahin hak. Bukan juga hak ya. Itu yang saya rasakan terus selama ini. Nanti Tuhan itu mungkin Mbak bilang, loh kok nggak adil, saya nggak punya salah sama orang tua, kenapa orang tua nyumpahin saya mulu dan kenapa harus dikabulkan kan gitu. Jadi emang ada hal yang seperti itu, bahwa orang tua Mbak sebenarnya itu takut ditinggal jauh. Masalahnya itu. Saya ngerti lah. Karena apa? Emang rata kebaikan gitu Mbak. Kalau anak tunggal itu pasti takut. Orang tua itu takut benar-benar kalau nanti kehilangan, apa mungkin nanti Mbak kenapa-napa di sana. Orang tua belum tentu bisa nengok. Seandainya pun mungkin bisa ke sana, ada biaya cukup, belum tentu tahu tempat pastinya di mana. Yang ditakutkan kan banyak, Mbak. Iya. Coba deh. Ini sih, gimana? apa mereka itu jujur. Kenapa Pak? Ya, gimana? Kalau Mbak ini sendiri kalau Lebaran sering datang, sering pulang? Sering pulang. Kalau pulang nanti bawakan suatu orang tua yang lebih dari yang biasa. Mudah-mudahan bisa meredakan kemarahan mereka. Ya, dibawain sesuatu yang kira-kira senangnya apa. Terus jangan lupa, ini pesan saya ya, kalau umpamanya Mbak itu berkenan untuk pindah pekerjaan, cobalah ngelamar dari Australia, ngelamar pekerjaan di Jakarta, jadi nggak terlalu jauh. Mungkin dengan situ kemarahan orang tua bisa mereda. Karena kayaknya orang tua Mbak itu nggak ingin jauh-jauh. Masalah sih itu. Masih tetap juga Pak. Gimana tuh? Kalau mau jujur Pak, sebenarnya saya juga awalnya saya berpikir seperti itu. Mereka tuh demand itu tidak pernah cukup. Jadi maksudnya mungkin kalau uang enggak ya, bukan tentang uang Pak, tapi tentang psikologi Pak. Jadi aku kan udah beli tiket gitu, sesuai keinginan mereka. Habis itu besoknya komplain lagi, marah-marah lagi, dibilangnya pengen pulang secepatnya. Aku bilang ya udah saya pindahin lagi. Ya mereka kayak gitu aja terus, mereka tuh too much demanding, dapat sampai berhubungan dengan tingkah orang tua saya. Oh gitu. Jadi kayaknya tersiksa ya gitu. Apa sebenarnya? Di keluarga Mbak, iya. Di rumah Mbak ini sekarang yang tinggal apa? Ibu, bapak masih lengkap kan? Sama tante sih. Sama tante. Kalau aku tinggalnya di Australia sama tante. Yang rumah ibu tinggalnya sama siapa? Mama papa. Tapi mama papa itu gini, kan semenjak wabah corona ini kan jadi gini, maaf ya, mungkin karena isolated, tau kan, kayak isolated itu, jadi semua orang di rumah. Dan aku punya feeling apakah benar kayak gini, jadi kayak semacam pas kayaknya mama papa sering berantem, I guess, karena sering menemukan hal yang tidak disukai. Mungkin kan biasanya kalau hari biasa kalau papa nggak suka sama mama atau apa something, ya main sepeda aja kek, atau main apa kek, lari gitu loh ya, lari dari rumah, tapi sama teman. Tapi kan sekarang nggak bisa ya, jadi ya sekarang pelampiasannya ke saya Pak. Oh gitu. Jadi biasanya orang tua kalau ada apa-apa itu cerita ke temen, sekarang nggak segampang itu kan.
nggak bisa segampang kita dulu Iya, berkunjung ke rumah teman. Jadi semacam ini loh kalau dibilang apa namanya udah masa tua, emang orang tua itu butuh perhatian semua begitu. Kan umur makin tua tapi sifat kembali ke anak kecil. Sering tahu begitu kan? Biasanya orang tua itu lebih gampang ngambek, gampang marah. Jadi kita harus banyak maklum. Ya selain gampang maklum juga, yang utama itu kita jadi melatih kesabaran. Karena apa? Dulu waktu kita kecil pun kita sering ngambek, orang tua kan sabar ngelayanin kita kan. Nah, disitulah letak pahalanya. Jadi kayaknya orang tua itu ya, yaitu saya bilang bahwa dia tuh nggak ingin anaknya itu terlalu jauh. Karena wabah corona ini kan nyebarnya kan ke semua negara. Yang ditakutkan orang tua, nanti kalau mbak ini kenapa-napa di sana, siapa mau bantu? Ya kan? Itu pasti orang tua kepikiran seperti itu. Sih, udah lockdown. Jadi gini kasusnya, udah dikunci. Pak. Bener. Jadi kasusnya kan lockdown sekarang nih. Jadi aku bilang Pak, Ma, aku juga mau pulang. Tapi realistis Pak. Ini pesawat aja semuanya udah pesawat aja kita udah nggak bisa keluar di Australia Pak. Sama sekali nggak bisa keluar. Nggak bisa. Cancel semua. Jadi disuruh reschedule. Aku udah bilang gitu baik-baik. Mereka mengamuk-ngamuk. Disumpahi mati lagi. Itu aja terus saya disumpahi saya sengsara atau apa, ya Allah, pokoknya saya udah lelah gitu Pak, tersiksa. Jadi selain jadi kepikirannya sama ucapan orang tua ya? Iya betul. Teman kantor saya sampai bingung, kamu kenapa jadi sering begini? Saya berapa kali dibawa ke psikolog Pak? Karena saya sering chaos. Terus? Sedari dulu Pak, kalau sedari saya SMA, setiap saya bermasalah sama orang tua, saya selalu chaos. Itu gimana? Teriak-teriak? Atau mungkin stres apa mengurung diri atau gimana? Mbak sendiri gitu, kondisi kalau lagi chaos gitu? Kadang saya mengurung diri. Mengurung diri, nggak mau ditegur? Mengurung diri, kadang-kadang nggak mau ditegur. Kadang-kadang saya bisa teriak tanpa alasan, nangis tanpa alasan. Waktu itu saya pesta, tiba-tiba aja teriak. Oh gitu. Saya malu pada diri sendiri juga Pak. Oh gitu. Ini boleh saya tanya nggak Mbak? Saya berapa kali diputusin pacar. Oh gitu. Boleh saya tanya nih Mbak, ini mungkin agak-agak personal ya. Tingkat religiusnya Mbak seberapa? Cukup tinggi apa tengah? Kalau nilai 1 dari 10 berapa? Kalau tingkatan 1 sampai 10 kira-kira berapa? Sekarang ya, untuk sekarang mulai 7 ke 8 sih Pak. Semenjak saya punya masalah besar dengan keluarga, banyak konflik. Ikut pengajian di Australia? Saya emang lebih dekat sama, iya, kadang-kadang. Tapi aku lebih sering ngajian online juga sih semenjak. Jangan salah pilih guru. Aku punya Iya Pak, nggak mau Pak. Saya udah pengalaman salah pilih guru. Cari guru yang mencerahkan, yang isi ceramahnya itu, kalau guru yang benar tuh biasanya yang isinya mencerahkan, bikin hati tenang, sama dia tuh nanti hadisnya ada dari keluar kitab, ada kisah-kisah dari orang-orang dulu tuh ada tuh, orang-orang sufinya ada gitu. Tapi kalau isinya menghujat ya nggak usah didengarkan seperti itu kan sekarang banyak kayak di Ustadz isinya menghujat. Nah itu mereka biasanya nggak ngerti, cuman pakaiannya aja Ustadz, makanya hal seperti itu dihindari aja. Silakan lanjutin lagi Mbak. Pak, saya menghindari yang Ustadz yang begitu Pak. Emang lagi banyak kok sekarang. Udah pada ngerti semua. Nah, jadi emang Mbak, kalau menurut saya itu ya, orang tua Mbak ini emang cuman takut tinggalkan. Jadi kalau Mbak ada kesempatan, coba deh ngelamar kerja yang di Jakarta, mudah-mudahan dapat. Tapi mungkin nanti kaget ya, kok gajinya nggak sebesar di Australia. Tapi kan hidup kita itu bukan melulu karena uang Mbak. Ada orang. Berarti nggak lagian sisa. Jadi saya kan juga udah habis hari tahun ini. Tapi masalahnya Mbak mau balik belum ini kan, karena negaranya dikunci, Indonesia pun mau mengunci diri juga kan, sama-sama kunci kan, jadi belum bisa. Kasih pengertian ke orang tua gitu. Kalau perlu begini caranya Mbak ngobrol sama temen. Ya ini saya kasih tahu nih solusinya ya. Mungkin agak nyeleneh ya. Mbak ngobrol sama temen berdua berhadapan, divideokan, terus biar temen Mbak ini yang kira-kira berpengaruh tapi mengerti permasalahan itu, biar yang ngobrol, Bu, apa mah gitu,
di Australia sedang lockdown atau negaranya sedang dikunci, tidak boleh ada yang keluar ataupun masuk. Mungkin di Jakarta juga seperti itu, Indonesia sedang dikunci dari apa, tidak ada boleh masuk. Jadi mohon pengertiannya, atau nanti anaknya tetap akan bisa kembali ke Jakarta kalau masalah ini sudah selesai. Kapan selesainya ya kita belum tahu, mudah-mudahan dalam waktu singkat. Itu solusi dari saya, mudah-mudahan. Karena apa? Karena kebanyakan orang tua itu kan nggak mau dengar anaknya sendiri, jadi dia butuh katalisator, butuh orang lain untuk bicara. Tapi kalau di rumah orang tua itu pergaulannya gimana? Sering ngobrol sama tetangga nggak? Apa tinggalnya di lingkungan orang yang nggak kenal tetangga, kayak komplek atau mungkin apartemen atau mungkin cluster gitu kan? Gimana? Oh, kalau gini, mama itu orangnya nggak pernah bergaul, dan latar belakangnya mama tuh nggak bisa percaya sama orang lain. Jadi, gitu. Mama tuh makanya selalu kesepian. Jadi di satu sisi lain tuh, ya maaf ya, mama itu kan punya luka batin di masa kecil. Jadi mama itu dulu daddy girl, you know, arti daddy girl tuh kayak bener-bener anak kesayangan ayah lah. Oh gitu ya. Saya tahu gitu. Ya, tapi kepercayaan itu dilukai semenjak bapaknya itu memutuskan untuk poligami, Pak. Maaf ya, untuk poligami. Iya. Jadi situ punya kakek poligami. Mbak. Iya, betul. Jadi istilahnya saya punya nenek dua. Oh gitu. Mbak dari nenek yang pertama kan? Iya, saya dari nenek pertama. Terus nenek yang keduanya punya itu nggak? Punya cucu juga? Punya juga? Punya ya, tetap aja cucu, walaupun apa itu namanya, cucu tiri itu ya. Karena hubungannya satu kakek kan begitu. Karena kakeknya tetap sama, tetap satu. Tapi nenek aku itu pribadinya itu awalnya baik, tapi dia sih nggak pernah marah sama istri kedua, nggak pernah apa. Sabarnya memang luar biasa. Tapi dampaknya dia jadi melampiaskan amarah tuh ke anak-anaknya. Kalau bermasalah sama dia bisa dendam seumur hidup lah, bisa setahun 2 tahun. Mama saya kan takut, mama saya jadi tunduk dan taat. Jadi kayak maaf ya, asal umi senang, asal nenek aku senang, tanpa mikir itu salah atau benar. Asal senang, walaupun sebenarnya juga menyakiti hati orang yang lain, bisa jadi begitu kan? Pasti kalau salah satu senang ada yang tersakiti kan begitu. Jadi yang dikhawatirkan gitu. Jadi mama tuh satu sisi kasihan juga sih, walaupun anak lain tuh banyak yang ngelawan Umi gitu. Umi apaan sih kayak gini gitu loh. Tapi mama tuh nggak bisa ngelawan gitu karena orangnya jadi sangat tunduk, tapi jadi pribadi yang toksik bagi orang lain. Gitu. Jadi mama pertama sih jadi pribadi yang selalu ingin dibahagiakan. Pribadi yang dependent lah sama orang tuh, jadi kayak dia itu menganggap semua orang tuh harus membahagiakan dirinya karena dia juga digituin oleh mamahnya. Sama seperti, jadi dulu begitu ngalamin nasibnya juga. Iya, kasihan juga mama, nasibnya begitu. Mama selalu menganggap ini adalah sumber rezeki saya. Ya iya, tapi yang dikorbankan jiwanya mama jadi begitu. Kehidupan personalnya gak baik. Jadi pertama gak ada yang maaf ya, mungkin mama tuh bisa dikatakan itu gak ada orang yang bisa bertahan stay berteman sama mama, karena mama sulit memaafkan orang lain, selalu mengingat kesalahan orang lain. Yang kedua, hampir semua mantannya itu selingkuh semua. Gitu. Iya, gak ada yang tahan. Aku juga soalnya aku kasihan sama mama, tapi semakin dewasa saya menghadapi kelakuan mama yang begini, aku semakin paham kelakuan mama tuh begitu. Gitu. Aduh, kalau itu kayak masalahnya kompleks, itu dibentuk dari kecil, kalau setahu saya sih begitu. Iya, dibentuk dari kecil. Jadi makanya ya mama tuh orangnya sangat selalu menganggap semua orang tuh negatif. Padahal belum tentu kan? Jadi, nah iya, makanya itu bener Pak. Ditambah saya itu kan, ditambah kalau bapak saya kan gini. Dan sebenarnya jujur, ini saya kalau dari pribadi bapak saya itu orang baik Pak sebenarnya. Iya, saya ngerti.
Cuman bapak saya itu kalah pamor latar gitu. belakangnya maaf, keluarganya terlalu kompetitif. Sampai tua pun maaf ya kan, kakek saya tuh udah sakit-sakitan. Bapak itu kan seumur hidup tuh gak pernah dihargai, mau seberprestasi apapun selalu dihina, bodoh payah. Padahal finansial disokong sama bapak saya sekarang. Oh gitu, jadi kayaknya itu ya dapatnya sial mulu gitu ya? Iya, jadi jadi bapak tuh sebenarnya baik kok. Oh gitu, tuh dari Singapura Sampai gitu. Iya, padahal saya tahu sekolah di Singapura tuh kayak apa. Dan itu kompetitif, Pak. Dan banyak orang yang bunuh diri, Pak, karena nggak kuat. Karena persaingan itu kan? Saya sempat berapa kali ingin bunuh diri. Ya betul, Pak. Iya. Tepat sekali. Ya, ngerti lah. Singapura itu sama kayak Korea. Pokoknya orang-orang, ya maaf ya kalau saya bilang orang-orang yang bermata sipit itu emang kalau masalah pendidikan itu emang diutamakan banget. Lebih diutamakan dari orang pribumi Indonesia. Kayaknya mereka emang untuk menguasai teknologi sudah dipupuk sejak dari kecil. Iya. Jadinya emang udah nggak heran kalau nggak kuat bersaing bisa bunuh diri. Itu udah saya dengar, terutama di Korea atau yang banyak seperti itu. Belajarnya sampai malam kan? Iya, banyak Pak di Korea banjir. Iya. Banjir bunuh diri, Pak. Udah nggak heran lagi. Terus posisi Mbak sekarang? Sampai ada websitenya. Ini posisi Mbak sekarang di sana masih pagi apa malam? Sudah malam. Jam berapa di sana? Jam 9.25. 9.25 sama dong. Sini 8.25 ya, akrab nggak di situ? Banyak teman akrab nggak? Teman yang kayak CS yang sehati? Punya sih. Punya pertahankan. Saatnya banyak, ada beberapa ya. Punya pertahankan Mbak, karena kalau saya nggak ada susah Mbak. Iya. Kayak gini loh. Ini saya bilang lagi Mbak ya. Kayaknya kalau saya lihat orang tua itu kan dibilang nggak mudah percaya sama orang. Ya kan, terus dia kayak menutup diri dari persahabatan, tapi nanti efeknya pas setelah tua, setelah mungkin lewat atas 60, yang dikhawatirkan mereka terus berpikir, kenapa saya nggak punya teman setua ini? Seharusnya kan bisa selain berkumpul sama keluarga, mungkin Mbak di Australia kerja, tapi juga nanti yang di ibunya ini kan kepengen ngobrol, cuman nggak ada teman akrab, itu nanti jadi masalah buat ibunya. Karena nggak ada temen. Yang ditakutkan yang ditakutkan nih Mbak begini, kebaikan ya kalau nama orang pernah cerita sama saya yang punya orang tua seperti itu. Jadi mereka tuh orang tuanya misalnya nih karirnya bagus di kantor, tapi mereka lupa untuk mencari sahabat yang banyak. Akhirnya tuanya penuh, sering sakit gitu, lebih banyak sakit. Ya jangan sampai stroke sih. Yang ditakutkan seperti itu karena apa? Ternyata orang sakit atau stroke itu karena pikiran. Dia punya unek-unek, mau cerita ke anak jauh, mau cerita ke suami, mungkin suami udah berpikirnya udah nggak secepat waktu dulu gitu kan, waktu dulu apa mungkin suaminya juga udah nggak begitu enak diajak ngobrol, jadi mau nyari teman tapi teman nggak ada. Jadi Mbak ini yang diharapkan dari orang tua, biar bisa orang tua itu jadi biar bisa ini loh, dibilang biar bisa ngobrol jadinya. Iya aja. Ya kan? Itu yang makanya yang saya takutkan gini, kan saya udah bilang nasihatin mama sempat kayak gini, Ma kenapa mama nggak maafin orang-orang masa lalu? Mama tuh selalu komplain, dia tidak suka dengan orang-orang masa lalu yang dulu jahat sama mama. Jadi dia emang gini sih, mama tuh jujur orangnya emang cantik. Dia bintang, dia kayak bunga sekolah lah kayak, tapi gitu. Sayang dia tidak dibekali social skill yang baik ya, akibatnya dia sering konflik. Lebih sering itu ya, kayak konflik. Jadi kayaknya untuk persiapan masalah sosial agak-agak sedikit berkurang gitu Mbak ya, seperti itu. Iya betul, karena dia pikir dengan cantik orang bakal berteman sama dia, padahal ya banyak orang cantik tapi banyak musuhnya ya. Saya nemu banyak juga Pak. Artis juga banyak kok seperti itu. Banyak kan sekarang artis terutama yang muncul di salah satu TV yang sering ngomong masalah selebriti kan gitu, cantik tapi bermasalah.
Iya, sering begitu cantik kan? tapi banyak musuhnya, cantik tapi sering diteror. Iya. Ya itu yang dikhawatirkan kan seperti itu ya. Terus juga nanti Iya. coba kalau nanti Mbak itu coba berikan berikan pengertian kepada orang tua ya, mudah-mudahan bisa dekat dengan tetangga kiri kanan. Tapi kira-kira tetangga kiri kanan gimana tuh? Enak nggak? Tetangganya enak nggak? Tetangganya sih baik-baik aja sebenarnya, tapi cuman mungkin karena mama ya gitu, kembali lagi mama kepribadiannya itu apa-apa tuh dia selalu menduga orang tuh yang jelek-jelek. Oh begitu. Dia nggak bisa berpikir sama orang tuh positif gitu loh. Jadi makanya wajar sih kalau dia itu susah dapet teman juga dan dia kesepian akhirnya. Sempet sih Pak, sempet jujur Pak. Tapi dia selalu bilang kayak gini, tidak ada orang yang bisa dipercaya. Selalu omongannya gitu. Dia selalu, yang aku sempet, halo? Iya, iya. Yang selalu dia ingat gini, menurut Bapak salah nggak kayak gini? Kasih sayang orang lain tidak ada, hanya orang tua bisa memberi kasih sayang. Menurut Bapak salah, benar apa salah Pak? Emang kalau dilihat dari sisi agama seperti itu. Tapi kan banyak juga orang tua angkat yang bisa kasih sayang melebihi orang tua. Kan kisahnya seperti itu kan banyak kan. Orang tua angkat kan orang lain. Nah iya, itu yang tidak dia sadari kayak gini. Nyatanya banyak orang yang bukan orang tua, entah teman atau siapa, tapi kasih sayangnya itu maksudnya konteksnya ya, melebihi orang tua. Tuh maksudnya karena itu loh, saya rasakan. karena di lingkungannya itu, lingkungan biasanya gini, kalau orang tua tuh kasih sayangnya, orang tua temen nih kasih sayangnya kok Lingkungan sama kita kok itu ya sangat gitu ya, sangat lebih gitu kan, lebih. Halo Mbak, suaranya kok kecil ya, ada yang masuk lagi, cuman nanti deh saya tahan dulu. Jadi mungkin bentrok kali ya. Bentrok nih Mbak kayaknya. Bentrok kayaknya di sini. Bentar. Gimana Mbak? Ada yang mau masuk gitu dari Duo satu, dari YouTube satu. Paling yang dari Duo itu udah saya matiin dulu karena apa? Sering ini. Mbak kira-kira setengah dari beban Mbak kan udah berkurang kan gitu. Gitu ya. Ya udah deh. Kalau gitu, mudah-mudahan hari Mbak lebih baik. Nanti kalau ada poster saya lagi, mudah-mudahan Mbak bisa bisa menghubungi saya lagi, jadi bisa ngobrol lagi kan. Selamat malam ya. Ya. Waalaikumsalam.